Ya, sok maju. Silakan. Aman ya Mas ya? Aman, alhamdulillah. Oke. Terus, terus. Hai sahabat kompas.com. Tim Rapa kembali melanjutkan perjalanan kami nih. Setelah seru banget melintas di wilayah Pangandaran, kini kami akan menuju kota industri dan perdagangan, Cilacap. Jadi ada apa ya di Cilacap? Nah, tim Rapa memutuskan untuk menjelajahi benteng pendem terlebih dahulu nih. Katanya dulu benteng ini sengaja dikubur oleh Belanda loh. Saat suara azan memanggil, kami menuju Masjid Agung Darussalam Cilacap. Masjid ini didirikan pada tahun 1776. Artinya masjid ini sudah 2 abad berdiri. Wah, menarik banget ya. Sekarang kita mau berangkat lagi nih dari Cilacap. Kemarin kita tuh udah nginep di sini selama 2 hari. Terus kita mau lanjut perjalanan ke Jogja. Ini kita dari tadi jalannya lurus-lurus aja ya. Ini jalan apa sih Aisyah? Ini kita di Jalan Pansela, Pansela Jawa. Tapi kalau dilihat-lihat ada marka jalannya beda ya, warnanya kuning. Kenapa sih? Iya, soalnya itu menunjukkan status jalannya. Yang lo tahu marka jalan itu warnanya apa aja? Warna putih kan biasanya. Terus ini nih warna kuning. Iya. Bedanya apa tuh? Kalau warna kuning kayak yang ini, dia berarti jalan nasional. Dia menghubungkan provinsi dengan provinsi. Oke. Nah kalau yang putih? Kalau yang putih itu jalan daerah, bisa jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa. Nah fungsinya tuh apa sih sebenarnya, Aisyah? Kalau yang nasional ya, dia menghubungkan provinsi dengan provinsi. Terus yang provinsi, jalan provinsi menghubungkan kabupaten dengan kabupaten, kota dengan kota. Terus turun tuh ke bawah gitu. Nah fungsinya status jalan ini, jadi kalau misalnya lo lagi di jalan nih terus menemukan ketemu lobang jalan gitu, kerusakan gitu ya, kerusakan jalan, kita bisa lapor langsung ke pengelolanya. Kalau misalnya yang jalan nasional ini kan dikelola, tanggung jawabnya ada di Kementerian PUPR gitu, di pemerintah pusat. Sampai di Yogyakarta, tim Rapa pun menemui komunitas mobil Mitsubishi Xpander, Xmok. Kami disambut begitu hangat dan ramah. Nah, tahu nggak sih kalau di perjalanan menuju Pacitan, kami menemukan rest area yang cukup unik nih. Namanya Swanayasa. Kabar gembira nih sahabat kompas.com, rest area ini akan beroperasi pada lebaran tahun 2023 loh. Halo Ibu. Halo, selamat datang. Kabar? Baik Ibu. Sehat. Halo. Kita ngobrol sambil duduk-duduk kali Boleh, ya? boleh. Silakan. Ya, silakan.
Nah, ini aku lihat kayaknya rest areanya baru ya, Bu ya? Iya betul, ini satu-satunya rest area di Pansela, khususnya di di Pansela Jawa Tengah DIY. Sesuai arahan Pak Dirjen dan Pak Menteri, beliau menginstruksikan kami untuk juga menyiapkan, karena kan memang sebenarnya dari tahun lalu Pak Menteri sudah bahkan sudah mempromosikan jalur Pansela sebagai alternatif mudik. Jadi beliau meminta kita menyiapkan, dan alhamdulillah di tahun Lebaran tahun ini kita sudah jadi ya. Nah, namanya apa sih Bu ini rest areanya? Wanayasa Giri Sobo ya, Giri Sobo. Jadi Wanayasa itu kalau dari hakikat yang dibuat secara konsep kan memang tempat tempat makhluk hidup hilir mudik di atas, jadi makhluk hidup yang hilir mudik di atasnya. Seperti halnya dengan rest area kan orang cuma datang dan pergi ya, singgah terus pergi untuk beristirahat. Selanjutnya dalam perjalanan ke Pacitan, kami banyak menemukan destinasi menarik nih. Salah satunya Museum Song Terus. Jadi tuh kita di perjalanan mampir ke Museum Song Terus. Kita bakal eksplor ke dalam. Sebenarnya ini museum apa sih, Ki? Nah, jadi museum ini adalah museum yang menyimpan benda-benda peninggalan budaya dari Gunung Sewu pas masa prasejarah sampai sekarang tuh. Oh, kalau gitu kita masuk ke dalam ya. Ya, yuk kita eksplor. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Mbaknya gimana? Baik. Masih semangat biasanya. Oke. Kita mau keliling-keliling ya? Oke, baik. Temenin kita ya? Siap. Oke, ayo kita ke sana. Oke, baik. Lewat mana? Kita lewat sini. Oke. Teman-teman nanti akan melihat banyak penjelasan soal Gunung Sewu kan. Nah, itu biasanya akan ada timbul banyak pertanyaan, Gunung Sewu itu di mana sebenarnya? Nah, itu sebenarnya sudah dijelaskan di bagian pendahuluan ini. Jadi Gunung Sewunya ada di mana tuh sebenarnya? Jadi Gunung Sewunya itu sebenarnya dia memanjang gitu, dari wilayah Jogja, tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul, sampai terbentang sampai Pacitan. Pacitan ada beberapa goa yang menarik untuk dikunjungi seperti Goa Gong. Wah, cantik banget ya di dalam. Banyak stalaktit dan stalagmit yang indah berusia jutaan tahun loh. Eits, tapi ingat ya, jangan disentuh supaya batuan ini tetap cantik. Cukup dipandang aja. Di sini kalian juga bisa membeli aksesoris batuan juga loh untuk oleh-oleh di rumah. Hari semakin sore. Kami memutuskan untuk memanjakan mata dengan melihat hamparan laut di pantai Karangpolong Pacitan. Tempat ini rekomen banget buat kalian singgahi saat mudik di jalur selatan Jawa. Ya, terus, agak banding ke kanan. Ya, sok maju, silakan. Aman ya Mas ya? Aman, alhamdulillah.
amazing, pemandangan pantai sangat memesona. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan bisa berdiri di sepenggal surga selatan Jawa ini. Kami berharap hari tak cepat berakhir, tapi kami pun harus melanjutkan perjalanan. Tim Rapas sekarang tuh lagi ada di Blitar dan kami menyempatkan untuk berziarah ke makam Presiden pertama RI yaitu Bung Karno. Kita coba masuk ya. Jadi tuh kenapa sih Bung Karno tuh dimakaminnya justru di Blitar? Padahal setahu aku dia tuh meninggalnya di Jakarta nggak sih? Nah betul sih Pot. Jadi beliau ini mau meninggalnya di Jakarta, tapi barangkali dimakamkan di sini supaya lebih dekat juga Pot dengan makam kedua orang tuanya gitu. Nah nanti kita lihat ya di atas itu selain makam Bung Karno ada juga makam kedua orang tuanya. Oke, masuk ya. Inilah saatnya kami kembali ke jalur utara. Kini kami akan bergerak menuju kota Cirebon. Namun, sebelumnya kami singgah di sebuah masjid cantik di Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Namanya Masjid Cengho. Nah tadi kita baru aja mengunjungi Masjid Cengho nih yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tadi kita juga sempat sholat di dalam dan ternyata dalamnya unik banget ya. Ya betul, bagus banget sih Put. Nah setahu aku Masjid Cengho itu nggak cuma ada di sini, ada di mana aja tuh? Betul banget. Nah jadi kalau di Jawa Timur itu ada 5 masjid Put. Di antaranya ada yang di sini Pasuruan, Pandaan ya. Terus habis itu ada di Malang, Jember, Banyuwangi gitu. Oke, berarti nggak cuma satu ya? Betul. Terus aku mau tahu kalau yang di sini tuh sejarahnya apa sih? Jadi kalau di sini itu dibangun pas 2004 sama Bupati Pasuruan. Pas itu namanya Jus Bakir Al-Jufri. Itu beliau baru pulang dari Cina terus datang ke sini ngebangun untuk simbol toleransi umat beragama pun. Kayak gitu. Oke. Jadi keunikan dari masjid yang ada di Kabupaten Pasuruan ini apa nih? Kalau yang ini seperti bisa kita lihat di dalam ya, itu kan warnanya ada perpaduan merah sama kuning tuh Put. Nah itu perpaduan khas Cina seperti yang kita tahu. Terus habis itu kalau hijau ini perpaduan dari warna Islam gitu kan. Nah habis itu perpaduan yang lainnya juga arsitekturnya pokoknya percampuran keduanya lah. Gitu. Kalau gitu kita lanjut jalannya. Oke, yuk let's go. Eits, ada satu destinasi menarik lagi nih. Namanya Candi Belahan, peninggalan Raja Airlangga abad 11 di lereng timur Gunung Penanggungan.
Lokasinya juga tak jauh dari Pandaan. Sekarang waktunya kami melanjutkan perjalanan menuju kota terakhir, Cirebon. Nah, tim Rapa sudah sampai di hari ke-10 di titik terakhir yaitu kota Cirebon. Nah, perbedaan antara lintas selatan dan juga Pantura bisa kita lihat pertama dari perjalanannya ya, lintasannya itu ada yang berliku-liku, ada juga yang tanjakan, ada juga yang turunan, tapi pemandangan yang disajikan memang benar-benar cantik banget. Terus juga kalau di Jalan Pantura ini kalian udah bisa menemukan banyak jalan tol ya, dan jalanannya memang lurus-lurus aja kan. Tapi dua-duanya bisa kalian gunakan untuk jalur mudik nanti. Nah, usai sudah perjalanan kami tim Merapat Trans Jawa Lintas Selatan 2023 dan sampai jumpa di merapakompas.com selanjutnya. Dadah!